Bismillahirrahmanirrahim, tentang anjuran zuhud dan qanaah. Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dapatkah seseorang syahid tanpa mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala?" Jawab Rasulullah SAW, "Iya, orang yang mengingat maut sebanyak 20 kali dalam sehari semalam, maka ia tergolong orang yang mati syahid." Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dapatkah seseorang syahid tanpa mengorbankan hartanya di jalan Allah SWT?" Jawab Rasulullah SAW, "Iya, orang yang mengingat maut sebanyak 20 kali dalam sehari semalam, maka ia tergolong orang yang mati syahid." Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa barang siapa membaca doa berikut ini sebanyak 25 kali sehari, maka ia mendapat derajat syahid. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku dalam kematianku dan setelah kematianku. Dalam mengingat maut terdapat keutamaan dan kelebihan karena menjadi sebab berkurangnya cinta dunia dan bertambahnya semangat untuk persiapan akhirat. Sebaliknya, tidak mengingat dan memperdulikan kematian dapat menyebabkan keterwajuhan terhadap dunia dan bertambahnya kelezatan syahwat. At-Qurasani rahmatullahi berkata, suatu ketika Rasulullah SAW melewati majlis yang di dalamnya terdengar gelak tawa. Rasulullah SAW bersabda, "Masukkan juga di dalam majlis kalian pembicaraan mengenai penghancur segala kelezatan syahwat." Para sahabat Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah penghancur kelezatan syahwat itu?" Beliau SAW menjawab, "Maut." Sebuah hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbanyaklah mengingat maut, karena hal itu akan menghapuskan dosa dan menghilangkan rasa cinta kepada dunia." Nabi SAW juga bersabda, "Sekiranya kamu mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu setelah kematianmu, niscaya kamu tidak berselera makan dan tidak dapat menikmati segarnya air." Rasulullah SAW berwasiat kepada seseorang sahabat, "Perbanyaklah mengingat maut, karena hal itu akan menghalangimu dari mencintai hal-hal lainnya." Dalam hadis yang lain disebutkan, "Perbanyaklah mengingat maut. Barang siapa memperbanyak mengingatkan maut, maka hatinya akan hidup dan kematian menjadi mudah baginya." Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya tidak menyukai mati. Bagaimana cara mengobatinya?" Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu memiliki harta?" "Ya," jawabnya. Nabi SAW jawab, "Kirimkanlah harta itu terlebih dahulu ke akhirat, yakni disedekahkan, karena hati manusia selalu terpaut kepada hartanya. Dengan demikian, jika hartanya dikirim lebih awal, maka ia berkeinginan untuk pergi ke sana. Dan apabila harta itu tertinggal di belakang, maka ia selalu ingin bersama-sama dengannya." Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa apabila 2/3 malam sudah berlalu, maka Rasulullah SAW akan berkata, "Wahai manusia, ingatlah Allah. Tidak lama lagi akan ditiup sangkakala. Maut sedang datang kepada setiap orang dengan segala kekerasannya." Umar bin Abdul Aziz rahimahullah setiap malam biasa mengundang alim ulama hanya untuk membicarakan tentang maut, kiamat, dan akhirat. Ia senang dan sering menangis seolah-olah jenazah dirinya terbujur di hadapannya. Ibrahim Taimi rahimahullah berkata, "Dua masalah selalu menghalangiku dari kelezatan dunia, yaitu maut dan kekhawatiran bagaimana menghadapi Allah SWT pada hari kiamat." Ka'ab berkata, "Barang siapa mengenal maut, maka segala musibah dunia akan menjadi mudah." Asyad rahmatullahi berkata, "Jika kami menghadiri majlis Hasan Basri rahmatullahi
maka kami selalu menjumpainya sedang membicarakan masalah jahanam dan akhirat. Seorang wanita mengadu kepada Ummul Mukminin Aisyah mengenai hatinya yang keras. Lalu Aisyah menasihatinya, "Perbanyaklah membicarakan maut agar hatimu menjadi lembut." Kemudian wanita itu pulang dan mengamalkan nasihatnya. Selang beberapa hari, wanita itu datang lagi menemui Aisyah dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Imam Ghazali rahimahullah berkata, kematian itu merupakan masalah yang sangat besar. Namun kebanyakan manusia tidak mempedulikan. Biasanya karena kesibukan dunia, seseorang tidak pernah membicarakannya. Seandainya dibicarakan pun tidak direnungkan dalam karena hatinya sibuk dengan masalah lain. Pembicaraan mengenai maut hanya sebatas di mulut dan telinga, sehingga pembicaraan itu tidak terpengaruh dan tidak bermanfaat. Seharusnya maut direnungkan dengan penuh kesungguhan, seolah-olah ia sudah ada di depan mata. Alhamdulillah, apa yang saja dikatakan mudah-mudahan diri Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan berilin. Amin.